Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argo Nur Kadar dari kelas 11 IPA khusus. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang cara budidaya ikan mas koki. Baiklah, sebelum kita membahas tentang cara pembudidayaan ikan mas koki, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi dari ikan mas koki itu sendiri. Ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias di dalam air tawar. Ikan mas koki memiliki potensial yang tinggi untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan peluang bisnis ikan mas koki sangat terbuka lebar di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan budidaya ikan mas koki yang tidak begitu mengambil lahan yang terlalu luas, serta siklus reproduksi ikan mas koki yang cukup singkat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan mas koki memiliki warna yang indah dan bentuk tubuh yang unik, seperti pada gambar di sini, sehingga banyak konsumen yang menggemarinya. Harga ikan mas koki relatif murah dan terjangkau, dan konsumen ikan mas koki relatif stabil. Konsumen ikan hias lebih banyak menyukai ikan hias ini karena lebih indah saat dipelihara di dalam akuarium. Keunggulan dari ikan hias ini adalah daya tahan hidup di dalam kondisi lingkungannya yang memiliki lebih kuat daripada ikan air tawar lainnya. Satu hal yang menjadi kendala dalam pembudidayaan ikan mas koki ini adalah ketersediaan benih. Selain itu, penerapan pembudidayaan masih sedikit minim dipahami oleh beberapa orang. Akibatnya, ketersediaan ikan mas koki masih sangat sulit untuk dipenuhi dan belum mampu memenuhi permintaan pasar yang kian tahunnya meningkat. Ada berbagai jenis ikan mas koki di dunia, diantaranya ranchu goldfish, bubble eye, oranda goldfish, celestial eye, pom-pom, butterfly tail, telescope eye, ryukin goldfish, dan lion. Sekarang kita akan membahas tentang cara pembudidayaan ikan mas koki. Ada beberapa faktor yang harus dilakukan sebelum memulai pembudidayaan ikan mas koki. Yang pertama adalah penentuan lokasi kolam. Dalam menentukan lokasi kolam, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi kolam harus terbebas dari banjir atau bencana alam lainnya. Yang kedua, bebas pencemaran lingkungan agar kualitas air dapat terjaga. Yang ketiga, lokasi harus bebas dari pemangsa seperti ular, kucing, atau burung pemangsa. Yang keempat adalah keamanan lingkungan. Yang kelima adalah keberadaan sarana transportasi. Yang keenam adalah pembuangan limbah setelah panen perlu diperhatikan. Hindari lokasi kolam yang terlalu banyak dekat dengan pepohonan. Sebab jika cahaya matahari terhalang oleh pepohonan dan tidak dapat menyinari kolam, maka akan menyebabkan ikan mas koki pada kolam tersebut dengan mudah terkena penyakit. Yang kedua adalah konstruksi kolam. Biaya pembuatan kolam untuk budidaya ikan mas koki ini relatif besar. Oleh karenanya kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah letak pintu masuk air. Yang kedua letak pintu keluar air. Yang ketiga adalah letak kubangan yang digunakan untuk memudahkan proses pemanenan atau proses pemindahan. Yang keempat adalah dinding kolam yang harus kuat menahan tekanan air. Dan yang kelima adalah sudut kemiringan lantai kolam. Bentuk kolam ikan mas koki bisa dilihat pada gambar di sini. Baiklah, setelah tadi kita mengetahui apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum budidaya ikan mas koki, sekarang kita akan membahas tentang teknik budidaya ikan mas koki. Yang pertama adalah pembenihan. Kualitas benih pada budidaya ikan mas koki tergantung dari kualitas indukan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pembenihan. Yang pertama, persiapan kolam. Sediakan kolam berukuran 2x2 meter. Bersihkan kolam hingga bersih, kemudian isi dengan air setinggi 30 cm. Yang kedua adalah air. Air yang digunakan adalah air sumber atau air sumur bor. Dapat juga memakai air dari PDAM yang kaporitnya sudah dihilangkan atau dinetralkan dengan cara diendapkan dan diaerasi selama 3 hari. Untuk menetralisir kaporit, dapat juga menggunakan 1 sendok makan tiosulfat per 200 liter air. Atau yang paling mudah,
yaitu dengan menjemur air tersebut selama 2-3 hari. Yang ketiga adalah kakaban. Kakaban adalah media penempelan telur. Ada beberapa media yang dapat digunakan sebagai tempat penempelan telur dalam budidaya ikan mas koki. Yang pertama ganggang, enceng gondok, kelambu, ijuk yang digapit bambu, dan pemilihan indukan. Untuk mendapatkan indukan yang bagus, ada beberapa ciri-ciri indukan yang perlu diperhatikan. Ciri-ciri indukan mas koki yang matang gonat. Untuk induk jantan, pada bagian sirip dada timbul bintik-bintik yang menonjol dan kasar jika diraba. Keluar cairan berwarna putih dari lubang genital apabila perut diindukan diurut pelan. Minimal usia 7 bulan. Lincah saat berenang dan sehat dan utuh fisiknya. Sedangkan untuk induk betina, bagian sirip dada terasa halus jika diraba. Yang kedua, jika perut diurut akan terasa lembek dan mengeluarkan cairan berwarna kuning bening. Lubang genital berwarna kemerah-merahan. Minimal usia 8 bulan. Agresif dan berwarna cerah dan tidak cacat dan semua organ sehat. Pakan yang dianjurkan untuk indukan dalam mempersiapkan pembenihan adalah jentik nyamuk Tubivex, kroto, dan jika pakannya berupa pelet berikan 3-5 kali dalam sehari takaran 1%-3% berat badan harian. Yang kedua adalah pemijahan. Sistem pemijahan dibagi dua yaitu kawin massal dan berpasangan. Ciri-ciri ikan mas koki yang mengalami pemijahan adalah saling kejar-kejaran antara jantan dan betina. Pejantan akan menggosokkan tubuhnya pada bagian perut belakang ikan betina. Kemudian pejantan akan mengeluarkan sperma guna membuahi telur dari betina. Telur yang keluar akan menempel pada kakaban. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan pada saat pemijahan. Kolam yang telah disiapkan dengan ukuran 2x2 meter dan diisi air dengan ketinggian 30 cm. Yang kedua, kolam harus netral dari lemak dan harus bersih. Masukkan kakaban atau media yang digunakan untuk penempelan telur seluas sepertiga bagian kolam atau untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit dari luar. Tutuplah bagian atas kolam dengan menggunakan jaring. Hal ini dimaksudkan supaya serangga semacam capung tidak dapat berkembang biak di kolam pemijahan. Saat menjelang maghrib, masukkan 1 ekor betina dan 2 atau 3 ekor pejantan ke dalam kolam. Ukuran indukan harus sama. Perkawinan ikan mas koki biasanya dilakukan pada saat menjelang subuh, tapi kita harus sekali-kali mengeceknya saat malam. Untuk gambar kolam pemijahan ikan mas koki dapat dilihat di sini. Pada keesokan harinya, telur-telur sudah tampak melekat pada kakaban. Setiap indukan akan menghasilkan 3.000 sampai 5.000 telur. Telur-telur pada kakaban dibiarkan hingga menetas di kolam pemijahan. Indukan pemijahan dipindah dari kolam indukan. Telur yang melekat pada kakaban jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dan hujan, karena berakibat gagalnya telur menjadi anakan. Dalam waktu 3-4 hari, telur ikan mas koki akan menetas. Pemberian pakan pada anakan koki sebaiknya dilakukan setelah berusia 4 hari sejak menetas. Pakan yang harus diberikan pada usia tersebut adalah Moina SP atau merutu. Berikan pakan sampai anakan koki berusia 10 hari. Setelah itu baru bisa diberikan cacing sutra sampai berusia 40 hari. Baiklah, teknik pembudidayaan ikan mas koki yang ketiga adalah pendederan. Pendederan merupakan suatu kegiatan pemeliharaan bibit ikan yang bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan ukuran tertentu. Yang pertama adalah padat tebar benih. Pengaturan kepadatan tebar benih dapat diatur dengan memperhatikan besar kecilnya benih. Misalkan bibit berumur 60 hari, maka tingkat kepadatannya sekitar 70-100 ikan per meter kuadratnya. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Jika ikan mas koki telah melewati usia 40 hari, maka dapat diberikan pakan buatan. Selanjutnya adalah seleksi. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk mengelompokkan ikan mas koki berdasarkan kualitas, serta berdasarkan bentuk tubuh, warna, kualitas ekor, dan sebagainya. Pada seleksi awal, pengelompokan ikan mas koki berdasarkan bentuk ekor. Selanjutnya, penyeleksiannya berdasarkan sirip ekor. Lalu seleksi tahap kedua dilakukan saat benih berumur 3 minggu. Dan seleksi ketiga dilakukan pada saat ikan mas koki berumur 2-3 bulan. Tidak dapat dipungkiri, selama pembudidayaan ikan mas koki, ikan dapat terjangkit penyakit. Ya kan namanya ikan juga makhluk hidup. Oke, lanjut. Penyakit pada budidaya ikan mas koki dapat disebabkan oleh parasit, bakteri, dan jamur. Penyakit yang disebabkan oleh parasit adalah penyakit bintik putih. Penyakit ini biasanya menyerang benih ikan mas koki yang berumur 1 hingga 6 minggu.
Adapun gejala yang timbul akibat serangan parasit ini adalah munculnya bintik-bintik putih pada sirip, lapisan kulit badan, lapisan insang, dan pergerakan yang aneh atau tidak normal. Penyakit ini dapat ditanggulangi dengan memberikan roksin. Selanjutnya adalah bakteri. Bakteri yang biasanya menyerang ikan mas koki adalah bakteri Aeromonas sp dan Pseudomonas sp. Bagian yang diserang oleh bakteri ini adalah dada, pangkal sirip, dan perut yang disertai dengan pendarahan. Gejala yang muncul akibat serangan bakteri ini yaitu lendir pada tubuh ikan berkurang. Tubuh terasa kasar jika diraba atau dipegang. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian kalium permanganat, kloromisetin, dan oksitetrasiklin. Yang terakhir, ciri-ciri ikan yang terserang jamur, terdapat luka di bagian tubuh terutama pada sirip, bagian punggung, dan tutup insang. Pencegahan dilakukan dengan cara selalu menjaga kualitas air sesuai kebutuhan ikan. Teknik pembudidayaan ikan mas koki yang keempat adalah pembesaran. Pembesaran adalah penebaran benih ikan ke tempat yang lebih besar atau kolam yang lebih luas. Hal ini bertujuan supaya pergerakan ikan mas koki menjadi lebih leluasa. Yang paling penting dalam pembesaran ikan mas koki adalah intensitas pemberian pakan, maka pertumbuhan dan perkembangan ikan mas koki dapat optimal. Dan teknik pembudidayaan ikan mas koki yang terakhir adalah pemanenan. Dalam memanen ikan mas koki dari kolam pembesaran biasanya dilakukan dengan cara panen total. Umur dilakukan pemanenan pada saat ikan mas koki berumur 3-4 bulan dengan berat kisaran 400-600 gram per ekor. Cara melakukan panen total adalah dengan mengeringkan kolam. Sisakan air dengan ketinggian 10-20 cm. Lakukan pemanenan pada pagi hari. Hindari pemanenan pada saat terik matahari. Gunakan waring atau scoop net halus untuk menangkap ikan. Lakukan dengan hati-hati agar ikan tidak terluka. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang cara pembudidayaan ikan mas koki. Dimulai dari definisi ikan mas koki, prabudidaya, teknik pembudidayaan ikan mas koki yang terdiri dari pembenihan, pemijahan, pendidiran, pembesaran hingga ke pemanenan. Mungkin cukup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.